Shalom Laskar Kristus, selamat malam dan selamat berjumpa kembali di PDPKK Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Setelah 2 minggu kita libur dan sekarang kita kembali lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tema pada malam hari ini itu adalah Jesus My Hero. Betul sekali, Jesus itu adalah pahlawan kita dan dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dan mari saat ini kita puji dan muliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan itu sangat hebat dalam hidup kita. Mari sama-sama kita nyatakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas menjadi Raja, Tuhan Allah kita. Mari umat Tuhan nyatakan bersama. Sama-sama kita nyatakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Dengan mulia bagi Tuhan kita. Shalom. Selamat malam, saudara-saudara Tuhan Yesus. Di mana malam hari ini kita bersama-sama dengan PD Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus bersama-sama dalam persekutuan kami ini, di mana Tuhan berkenan untuk menguatkan bersama-sama kami dalam meneguhkan iman yang luar biasa hadir dalam kehidupan kami. Namun sebelum buku yang boleh kami bacakan lebih luas lagi, sebelumnya saya boleh ajarkan tentang pengalaman saya dahulu, supaya ini mampu kekuatan yang dialami ini dapat didengarkan oleh saudara-saudara, buah yang sungguh terjadi dalam kehidupan kami. Pertama adalah itu menjadi awal perianya dalam diri saya, bahwa saya sudah menerima yang namanya kena stroke dalam kehidupan saya, dan juga diimbangi dengan kena COVID dalam diri saya. Dan buahnya yang terjadi adalah saya menjadi tidak diberi kemampuan untuk berbicara, baik secara pribadi maupun dengan orang banyak, terlebih juga untuk perkenalan dari istri saya, Ibu
Xianling, sehingga bahasanya menjadi luar biasa, keterputusan, sehingga saya terputus untuk tidak mengerti dan tidak berbicara di dalam keseharian saya. Namun berkat Tuhan yang luar biasa, setelah 8 bulan yang lalu saya mulai free dari teman-teman untuk dimampukan sedikit berbicara untuk berbagi kebenaran Tuhan. Terlebih Tuhan, dan itu pun menjadi kekuatan buat saya untuk melakukan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan diri saya sendiri ini. Sehingga malam hari ini Tuhan, kita akan mengulangi satu bacaan sungguh meneguhkan kehidupan kita, dan ini menjadi keteguhan yang luar biasa dalam perjalanan hidup kita, di mana bacaan tersebut akan didengarkan atau dibacakan oleh anakmu, Ibu Xianling. Silahkan untuk Ibu untuk membawakan perisanya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Lukas bab 5 ayat 1-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kemuliaan dari Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan bacaan yang kita nikmati, yang bunyinya itu sangat dahsyat sekali. Sehingga buah ini jelas ketika saya mengalami urapan Engkau, ini boleh meneguhkan yang luar biasa. Di mana sebelum masuk pada acara itu, mungkin nanti akhirnya saya menceritakan pengalaman hidup saya mau berbagi pengalaman saya ketika mengalami kasih-Mu. Pada awal bacaan tersebut tadi berbunyi sederhana kan, Yesus berkumpul, akhirnya berbagi-bagi umat di sekitarnya itu, akhirnya dia bercerita tentang kemuliaan dan didengarkan oleh umat-umat. Namun setelah itu ditunjukkan lebih dalam lagi adalah ketika Yesus mengizinkan
perahu tersebut sehingga bersama Bapak Simon dia mewartakan, bahkan menuju lebih jauh lagi kepada area yang lebih dalam, di mana di situ tertulis dengan jelas ketika Simon sudah mendengar hal tersebut, dia mulai menangkap bahwa pengalaman yang di dalam dirinya, dia sudah tidak menerima apa-apa semalam pun, sehingga semuanya tidak dapatkan di dalam persekutuannya. Tapi waktu itu Yesus mengizinkan supaya mereka dibawa untuk ke wilayah keadaan yang lebih dalam lagi, sehingga dibawalah presiden atau Tuhan itu ke tempat yang lebih dalam lagi, sehingga ia merasakan rahmatnya, menyampaikan kepada Simon bahwa di dalam tempat yang dalam ini ia akan memberikan santapan yang luar biasa, dan terpenuhlah makanan yang diterima oleh Simon, sehingga itu menjadi hal yang luar biasa untuk Simon. Bahkan dia juga untuk membagi kepada teman-teman dari beliaunya, sehingga itu luar biasa di dalam dirinya. Tetapi itu menjadi kekuatan dan dirinya menjadi luar yang biasa, bahwa dia agak terkaget dan luar biasa bahwa ketika Yesus datang, maka kekagetan itu dia menjadi lebih kuat lagi di dalam dirinya, bahwa dialah yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya ini, dan seluruhnya dia akan mendapat tugas untuk memberikan yang terbaik, melakukan pelayanan untuk kemuliaan Engkau. Saudara-saudara yang terkasih, itu sedikit saya sudah mendengar tentang sedikit penceritaan dalam cerita ini, tetapi untuk meneguhkan kita semua. Sebelumnya saya juga mau sharing tentang pengalaman pribadi saya. Waktu dulu hal itu terjadi dalam kehidupan saya pribadi, di mana saya dimampu untuk sering berusaha mencari keuangan dimanapun saya harus pergi, di mana saya melakukan, sehingga pengumuman tersebut itu sungguh luar biasa saya alami, sehingga saya dimampukan untuk mencari pergi sampai keluar kerajaan lain atau pulau-pulau, di mana di situ saya boleh mengajari itu, menyertai persoalan ya, di daerah Bogor ini juga, sehingga saya dimampu juga untuk pergi mencari keuangan untuk kebutuhan keluarga. Dibawalah perahan rumah-rumah tersebut lewat kotanya yang paling dekat adalah saya diizini untuk di kota Lampung, berbagai lagi jual-jual barang, kemudian tambah lagi ke Palembang, nambah lagi tersebut, bahkan sampai ke Pulau Bangka, jual lagi barang-barang agar perjualan tersebut punya niat yang berbuah dalam kehidupan saya. Tetapi apa yang terjadi Tuhan, ketika saya berbicara soal keuangan, akhirnya saya tidak terima keuangan yang saya terima. Akhirnya keuangan itu diputuskan di dalam diri saya tidak memiliki keuangannya. Setelah waktu berjalan, saya memiliki iman Tuhan yang luar biasa, di mana saya mulai melakukan banyak. Apa yang saya lakukan adalah yakin apapun yang saya perbuat itu, saya ada kemampuannya juga untuk berbagi tentang kemuliaannya, dan saya mulai berbagi kepada orang-orang di sekitar tersebut, sehingga terjadilah karya mau yang saya tampilkan dalam keluarga mereka, di mana buahnya dalam cerita dalam kehidupan saya, pertumbuhan saya tambah banyak orang, tambah luar biasa lagi, berkunjungan lebih jauh lagi, sehingga penyertakan Tuhan itu juga luar biasa, sehingga kami dimampukan untuk melakukan pekerjaan untuk melayani. Kalau dipikir dalam diri saya itu udah jauh sekali dalam pelayanan. Kalau dihitung keuangan, itu saya juga nggak bisa kemampuan untuk membelinya. Ya, ongkosnya tinggi, besar, juga untuk kebutuhan keluarga. Disebut jauh, saya disebut 5 dapat penghasutan tersebut, yaitu
satu dari Pulau Jawa. Ya, itu baru satu yang disertai dengan dari Kepulauan Sumatera. Saya nambah lagi dari rahmat Tuhan, saya melakukan pekerjaan Tuhan itu dari Kalimantan, itu yang 3, dan kemudian ditambah lagi ke Sulawesi, yaitu Makassar, dan juga di Papua, ya, dimana semua ini kalau dipikir-pikir dengan keuangan saya pasti nggak ada uang untuk biaya-biaya mereka sendiri, tapi semua itu karena kemuliaan Tuhan. Tuhan menyampaikan dalam diri saya, dan Dia sendiri Tuhan yang memberikan keuangan, kehidupan di dalam diri saya ini, sehingga saya mampu melakukan di dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan juga memberikan hal yang luar biasa, sehingga saya dimampukan lebih luar biasa lagi adalah saya dimampukan untuk keluar pulau oleh Tuhan, ya, bahkan ke negara Singapura, kemudian negara Malaysia, juga Australia, di mana saya diizinkan untuk diberikannya lah banyak tiket untuk biaya saya. Kalau dipikir saya harus bayar, pasti saya tidak mampu di dalam diri saya. Tetapi justru karena kemuliaannya, saya diongkoskan untuk membayar semua untuk keperluan tersebut. Itu baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita semua sama-sama menerima kebenaran Tuhan. Ketika mereka juga sudah mendengarkan firman yang sudah kita renungkan itu, seringkali kita berpikir begini, dalam situasi sekarang, kondisi yang tidak menyenangkan dirinya, pasti jika menyediakan penghasilan uang dalam kehidupan itu menjadi kesulitan yang susah di dalam diri kita. Di mana kesulitan itu pasti susah karena apa? Ketika mau jual atau bekerja melakukan untuk keuangan itu menjadi sulit memperoleh keuangan. Tetapi sama seperti pendeta yang menyertai di dalam pelayanan kita adalah Simon, bahwa dia juga pasti bingung dalam dirinya. Orang dia nerbat mencari pencarian itu di laut, malam-malam dia juga tidak dapat uang. Sama sekarang juga dengan kesulitan yang tidak menyenangkan ini, pasti sulit dapat keuangan untuk kepenuhan hidupnya. Tetapi karya Tuhan itu begitu luar biasa, sehingga tidak mungkin menerima itu semua, tetapi karena percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang luar biasa itu akan jelas menyertai, memenuhi kehidupannya, dan kepenuhannya mulai terselesaikan karena kehadirannya. Tersedikit di dalam diri kita adalah ketika terakhir tadi pendapatkan kurang lebih kehidupan saya itu ada 8 bulan yang lalu, di mana kesaktian saya dalam diri saya ya gak bisa memperoleh kepercayaan untuk berbicara atau juga mendengarkan orang mau berbicara apa dari diri saya, sehingga kalau dipikir pusing, kesulitan buat diri saya itu sulit. Kenapa? Biaya yang harus diselesaikan itu cukup besar. Kalau dihitung-hitung mungkin dalam 1 tahun itu sekitar 15 juta ya, cukup besar, padahal saya nggak ada pekerjaan. Tetapi karena perhaulan dengan diri saya kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan kemuliaannya, sehingga semua kebutuhan itu dipenuhi dengan kehadirannya, sehingga saya dimampukan luar biasa itu, semua itu dapat dipenuhi di dalam kehidupan saya. Karena saya akhirnya percaya, saat ini pun saya mengalami pembebasan, dan saya mulai pelan-pelan dikemampukan untuk berbicara, bercerita saya. Bahkan malam hari ini saya secara luar biasa mulai dimampukan untuk berbicara bagaimana kehadiran Tuhan, pengalaman Tuhan itu, terlebih ketika saya boleh membagikan kepada teman-teman yang mulai mendengarkan cerita-cerita saya dengan berbagai pengalaman saya dalam kehidupan ini. Untuk itu Tuhan, saya berharap kepada Engkau sebagai teman-teman dari pelayanan ini, mereka pun
lewat keadaan yang sama saat ini, pasti kita juga akan menjadi kecil rasanya, akan mungkin tidak mengalami keyakinan sehingga berat dengan setiap persoalan yang kita alami dalam kehidupan ini. Tapi yakin dan percaya ketika kita juga mulai bergumul bersama-sama dengan kehadiran Tuhan, maka semua yang kita bingungkan, semua yang kita takutkan, sebenarnya Tuhan pasti akan memberikan kebutuhan kita. Dia akan memberikan keuangan dalam kehidupan kita, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut pasti akan dipenuhi dengan kehadiran yang luar biasa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, saya alami ini sehingga saya mempunyai kerinduan juga terlebih-lebih ketika saya dipenuhi dalam keseharian saya, sekalipun saya tidak bisa bekerja di dalam keseharian saya, tetapi karyamu yang luar biasa itu memenuhi kebutuhan saya, sehingga karyanya yang luar biasa sungguh menyertai di dalam kehidupan ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, dan ini menjadi kesaksian bagi teman-teman ketika mendengarkan bacaan yang boleh mendengar pada malam hari ini, sehingga karyamu yang luar biasa akan sungguh-sungguh memenuhi kebutuhan Anda, dan Dialah yang luar biasa dan hadir, sehingga sekian kepenuhan kita, maka Tuhan luar biasa akan hadir, akan memenuhi setiap kebutuhan kita ini. Saudara-saudaraku, yang paling kecil di dalam dirinya adalah dekati diri di dalam dirinya, kebersamaan dengan Tuhan, maka dia pun akan punya nada yang luar biasa, adalah mampu untuk berbagi kemuliaannya, sehingga mampu juga untuk berbagi kepada orang lain pun, menceritakan bahwa di dalam Tuhan maka dia pun akan menyatakan kemuliaannya. Dan saya berbagi kepada orang-orang yang sudah mulai mendengarkan, berbagi dalam pelayanan, bahkan kerinduan itu pasti sangat mendengarkan kemuliaan yang luar biasa, dan kepenuhan itu sungguh jat dengan luar biasa menyertai perjalanan kita. Kami yakin dan percaya setelah pertemuan kita pasti rahmat itu luar biasa. Di dalam Tuhan itu menjadi berkat kita dan kemuliaan yang luar biasa. Sungguh hidup di dalam kehidupan kita, dan sungguh sukacita itu menjadi hal yang luar biasa. Untuk itu Tuhan, saya imani kepada teman-teman di dalam persekutuan ini, supaya membaca lebih banyak lagi firman Tuhan, bahkan sehingga diberikan kemampuan untuk bekerja, melakukan itu semua adalah karyamu yang terhadir di dalam kehidupan kami ini. Karena kami yakin dan percaya pelajaran yang sudah kami mendengarkan itu akan memperoleh kekuatan di dalam dirinya, bahwa semua itu hanya karena karyanya di dalam dirinya, karena Tuhan akan memenuhi itu semua. Jadi identik dengan Simon di dalam dirinya, ia menerima di dalam kesulitan dia dalam berbuahnya, tetapi karena karyanya sungguh menyatakan kemuliaannya, sehingga itu menjadi kuasa di dalam dirinya untuk kemuliaan di dalam dirinya. Demikian Tuhan, firman ini saya mau cerita sehingga kemuliaan yang luar biasa akan dialami oleh kebersamaan kita. Oke, saudara-saudaraku, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Damai Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya untuk kemuliaan. Haleluya. Tuhan sertai pertemuan kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Om Alen untuk pewartaannya pada malam hari ini. Sungguh sangat memberkati kita semua, dan kita mengetahui bahwa Jesus is my hero. Benar saudara? Dan sebelum mengakhirinya, saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bila ada yang ingin memberikan persembahan kasih untuk perpanjangan tangan Tuhan melayani banyak orang, Bapak
Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Seberapapun yang Bapak Ibu berikan untuk persembahan kasih, itu sangat memberkati pelayanan kami semua. Dan mari saat ini kita mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan doa yang sederhana dan Tuhan ajarkan kepada kita. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu malam hari ini. Kehadiran-Mu sungguh nyata dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini. Dan biarlah pewartaan pada malam hari ini bisa bertumbuh dalam hati kami, berbuah lebat dan memberkati banyak orang. Sebab karena kekuatan daripada-Mu lah kami bisa ada sampai saat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mau menutup persekutuan doa kami pada malam hari ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda yang penuh kasih, sampaikanlah salam dan hormat kami kepada anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk malam hari ini. Mari sebelum mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini,